Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kuliah siang ini, kita melanjutkan kuliah minggu yang lalu. Pada kuliah minggu yang lalu, kita membicarakan soal bentuk negara. Dari segi susunannya, itu dibagi tiga, yaitu adalah kesatuan, federasi, dan konfederasi. Siang ini kita membahas tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu secara umum juga dibagi tiga, yaitu presidensial system, parliamentary system, dan sistem campuran. Kita mulai dulu di slide yang kedua. Sebenarnya apa sih sistem pemerintahan itu? Ada hubungannya dengan apa sistem pemerintahan itu? Menurut Jimli As-Siddiqi, sistem pemerintahan itu ada kaitannya dengan pengertian Regeringdat. Apa itu Regeringdat? Adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Jadi teman-teman, kalau kita bicara sistem pemerintahan itu adalah membicarakan soal hubungan antara eksekutif dan legislatif. Saya ulangi ya. Kalau kita membicarakan sistem pemerintahan itu adalah membicarakan soal bagaimana hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Nanti saya jelaskan di mana letak hubungannya antara eksekutif dan legislatif itu hubungannya dengan apa sistem pemerintahan. Ada di belakang ya. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi secara umum bahwa secara garis besar sistem pemerintahan itu dibagi tiga, yaitu parliamentary system, presidential system, dan mixed system atau hybrid system, sistem campuran. Kita mulai dari apa karakteristik daripada parliamentary system. Ciri-ciri khusus, ciri-ciri yang istimewa dari parliamentary system itu apa? Ini. Bahwa dalam parliamentary system itu hubungan antara parlemen dan pemerintah tidak murni dipisahkan. Yang tadi kita bicara Regeringdat tadi itu adalah dalam konteks parliamentary system, hubungan antara pemerintah dan parlemen itu tidak dipisahkan secara murni. Jadi ada hubungan yang kuat, yang erat gitu. Sehingga dalam pemerintahan parlementer itu parlemen bisa menjadi anggota Dewan Menteri dan Dewan Menteri bisa menjadi anggota parlemen karena tidak dipisahkan antara parlemen dan pemerintah secara tegas. Di zaman Pak Harto itu pernah kita juga meskipun menyebut presidensial, tapi praktiknya parlementer. Karena apa? Karena sebenarnya waktu itu ada menteri yang jadi anggota DPR, ada DPR yang jadi anggota menteri, dan supremasinya ada di dalam supremasi MPR. Ketika supremasinya ada di parlemen, itu disebut parlementer, salah satu ciri. Yang kedua, ciri parliamentary system itu adalah fungsi eksekutif dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang disebut the real eksekutif ada pada kepala pemerintahan, biasa dipegang oleh Perdana Menteri. Yang kedua adalah the nominal eksekutif atau the symbol eksekutif itu ada pada kepala negara. Jadi cirinya agak gampang diketahui kalau suatu negara itu kemudian ada kepala negaranya, misalnya ratu atau raja begitu, ya. Di sisi yang lain kemudian ada Perdana Menteri gitu bersama Dewan Menteri. Nah, itu ciri-ciri dari suatu parliamentary system. Kalau di Indonesia kan kalau di Indonesia itu adalah Presiden Jokowi itu, Pak Jokowi itu, dia adalah sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan dalam satu kesatuan. Jadi dalam diri Pak Jokowi sebagai presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah ciri presidensial system. Tapi kalau di parliamentary system dipisahkan antara kepala negara di satu sisi dan kepala pemerintahan di sisi lain. Dipisahkan mengenai orang, tugas, dan fungsinya. Oleh karena itu dalam parliamentary system, kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara
Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif. Tadi sering disebut Dewan Menteri. Menteri biasanya anggota parlemen, biasa bisa iya, bisa tidak, gitu kan. Ini tidak dipisahkan hubungan secara ketat ya antara hubungan presiden dengan parlemen. Berikutnya ciri parliamentary system, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, tidak kepada rakyat pemilih, karena pemerintah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga pertanggungjawaban kepada rakyat pemilih juga bersifat tidak langsung melalui parlemen. Jadi ketika sebelum perubahan Dasar 45, meskipun Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa bisa adalah presidensial system, tapi prakteknya adalah parliamentary system. Karena apa? Karena ada supremasi parlemen, yaitu MPR tadi. Maka MPR lah yang mengangkat sekaligus memberhentikan presiden. MPR juga lah yang kemudian mengangkat dan memberhentikan presiden. Itu adalah MPR. Maka kalau saudara mengikuti dulu struktur kenegaraan kita, struktur ketatanegaraan Indonesia itu sebelum perubahan Dasar 45 itu pertama adalah pembukaan Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45, terus kemudian MPR, baru di bawah MPR itu ada presiden, ada DPR, ada BPK, ada MA, ada DPA, itu di bawahnya. Jadi lebih tinggi posisinya adalah MPR. Dan karena presiden diangkat oleh MPR, maka presiden bertanggung jawab kepada MPR sebagai pemberi mandat istilahnya ya. Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Jadi salah satu cirinya adalah Perdana Menteri bisa menyampaikan pendapat kepada ratu gitu, kepada raja untuk membubarkan parlemen. Ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan salah satu ciri presidensial system itu. Kalau dalam presidensial system, bahwa presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan parlemen. Kemudian parlemen juga tidak bisa memberhentikan presiden di tengah jalan kecuali dengan mekanisme impeachment. Kecuali dengan mekanisme impeachment yang alasan dan prosedurnya diatur secara ketat di dalam konstitusi. Jadi kalau menteri kemudian minta kepada kepala negara bahwa untuk dibubarkan DPR itu adalah ciri parlementer. Kalau ciri di presidensial system nggak bisa. Dianutnya prinsip supremasi parlemen sehingga kedudukan parlemen dianggap lebih tinggi daripada bagian dari sistem pemerintahan. Sistem kekuasaan negara terpusat pada parlemen. Jadi yang powerful, yang keren, yang bergengsi, yang kemudian dia bisa meminta kepada raja supaya Perdana Menteri itu diberhentikan, yaitu adalah parlemen. Oleh karena parlemen ini lebih memiliki kewenangan yang lebih luas gitu, maka disebut sebagai parliamentary system. Ini beda dengan presidensial system, bahwa terdapat pemisahan yang jelas, yang tegas, yang strict antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Seperti sekarang itu, di Indonesia kalau ada DPR mau jadi menteri ya harus mengundurkan diri dari jabatan DPR. Banyak kan? Jadi dulu udah terpilih menjadi anggota DPR, kayak Pak Menkumham Yasona Lauli itu dulu anggota DPR itu. Terus kemudian ditawari oleh presiden untuk jabat menteri gitu. Ya dilepas jabatan DPR-nya ya. Karena ciri presidensial system harus dipisahkan antara jabatan eksekutif dan legislatif. Yang kedua, presiden tadi disebut merupakan eksekutif tunggal, kekuasaan eksekutif tidak terbagi, tapi yang ada adalah presiden dan wakil presiden, tapi presiden dan wakil presiden disebut sebagai lembaga kepresidenan.
berada dalam satu rumpun, namanya adalah lembaga kepresidenan. Dalam satu tarikan nafas namanya lembaga kepresidenan yang di dalamnya diisi presiden dan wakil presiden. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara. Sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan. Tadi yang saya katakan dengan contoh Pak Jokowi di Indonesia. Ya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam satu orang, namanya Pak Jokowi. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepada. Jadi kalau dalam presidensial system, menteri-menteri diangkat oleh presiden, yang kemudian presiden itu memiliki hak prerogatif, hak istimewa yang dia miliki tanpa perlu pertimbangan atau persetujuan lembaga negara manapun untuk mengangkat atau memberhentikan menteri, untuk mengangkat maupun memberhentikan menteri. Ini yang disebut sebagai hak prerogatif, ya. Hak prerogatif, hak istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk mengambil keputusan mengangkat gitu atau mereshuffle kabinet, ya, mengganti di tengah jalan tuh mereshuffle kabinet tanpa persetujuan dari siapapun. Itu per teori seperti itu, tapi dalam praktek di Indonesia ya kalau mau nyusun kabinet itu kayaknya dia harus rembukan tuh dengan partai-partai pengusung, ya, partai-partai pengusung, partai-partai yang dulu mengusung mencalonkan Pak Jokowi jadi presiden dan Pak Ma'ruf Amin sebagai pasangan wakil presiden. Ya dalam prakteknya ternyata meskipun presidensial sistem, tapi dalam konteks penyusunan menteri-menteri ternyata juga meminta pertimbangan sama partai politik, ya, yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Indonesia Maju atau Indonesia Hebat. Oke. Karena presiden mengangkat menteri atau menteri-menteri sebagai pembantunya, sebagai pembantu presiden, ya tentu kemudian menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Berikutnya, anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif jika sebaliknya. Jadi ada batas demarkasi yang jelas. Ini wilayahnya eksekutif, ini wilayahnya legislatif. Tidak boleh kemudian anggota eksekutif adalah anggota DPR adalah merangkap anggota eksekutif, kemudian anggota eksekutif merangkap anggota DPR. Presiden tidak dapat mengubarkan atau memaksa parlemen. Ini pengalaman juga, ini ada pasal 7C kalau tidak salah pembuka di Undang-Undang Dasar 45 yang baru tuh di dalam pasca perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa presiden dalam pemerintahan sistem pemerintah presidensial tidak dapat membekukan atau membubarkan parlemen. Ini ada dalam sejarah ketika Gus Dur mau diberhentikan, Gus Dur itu membekukan bahkan membubarkan DPR, MPR. Maka itu bukan bagian dari yang diperbolehkan dalam konteks sistem pemerintahan presidensial. Dalam parliamentary berlaku supremasi parlemen, saya ceritakan tadi. Tapi dalam sistem presidensial berlaku supremasi konstitusi. Jadi setelah perubahan itu, Undang-Undang Dasar baru di bawahnya itu MPR, DPR, DPD, Presiden, ya, Presiden, DPK, KY itu adalah kedudukannya setara, equal gitu ya, sepadan kedudukannya. Yang di atasnya adalah konstitusi. Dia tunduk patuh pada konstitusi, maka dalam konteks presidensial sistem disebut bahwa supremasinya bukan pada politik, pada parlemen, tapi supremasinya pada konstitusi. Eksekutif bertanggung jawab langsung pada rakyat yang berdaulat. Jadi biasanya tuh kalau di Indonesia itu bahwa Presiden Pak Jokowi tanggal 16-17 dia bikin acara, yang acaranya itu lebih kepada progress report. Tanggal 16-17 Agustus di hadapan MPR dan DPD, ya, itu Pak Jokowi menyampaikan apa yang telah dikerjakan setahun yang lalu dan apa yang akan dikerjakan untuk setahun akan datang. Sambil Pak Jokowi menyampaikan rencana APBN ke depan seperti apa. Jadi anatomi APBN, anggaran belanja negara itu seperti apa, besarannya seperti apa, biasanya disampaikan di tanggal 17-nya kalau nggak salah itu, 17 Agustus itu, yang dihadiri oleh lembaga-lembaga negara yang lain. Presiden menyampaikan pidato,
Pidato apa? Pidato terkait dengan rencana APBN ke depan seperti apa. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat, tapi melalui DPR. Kekuasaan tersebar tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat dalam parlemen. Jadi kalau dalam parlementer itu apa tadi? Yang supreme itu adalah parlemen. Kalau di Indonesia dulu MPR. Tapi kalau di dalam presidensial sistem enggak. Jadi ada pemisahan kekuasaan, ini eksekutif, ini legislatif, ini judisial. Kedudukannya setara, equal, sepadan, tapi berbeda tugas pokok dan fungsinya. Dan ada check and balance system, ada pengawasan secara berkeseimbangan. Ini adalah bukti nyata bahwa setelah Undang-Undang 45 diubah tahun 99 tahun sampai tahun 2002 4 kali perubahan. Itu panitia ad hoc 1, panitia perumus perubahan konstitusi sepakat bahwa Indonesia memilih pemurnian sistem pemerintahan presidensial. Salah satunya adalah dengan cara mengubah proses pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya oleh MPR digeser menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Karena pemilihan presiden langsung oleh rakyat itu adalah ciri dari presidensial sistem. Yang kedua adalah membatasi periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Kalau sebelumnya, sebelum ada amandemen itu, jabatan presiden itu bisa kemudian dilanjutkan ya. Jadi jabatan presiden dan atau wakil presiden itu 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Titik. Dipilih kembali sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Sampai kemudian Pak Harto 32 tahun. Sekarang bahwa jabatan presiden wakil presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi cukup 2 periode. Ini disebut sebagai apa namanya? Ada masa jabatan yang fix buat presiden pada sistem pemerintahan presidensial. Memperjelas mekanisme pemakzulan presiden wakil presiden. Ada kasus yang menarik soal Gus Dur itu alasannya lebih politik gitu. Prosedurnya juga lebih politik. Maka kemudian dalam perubahan 45 itu lebih dijelaskan apa sih alasan pemberhentian atau pemakzulan presiden dan bagaimana mekanisme pemakzulan presiden. Itu diatur dalam pasal 7A dan 7B dan pasal 3 ya tentang kewenangan MPR. Larangan bagi presiden untuk membubarkan DPR. Ya, ini ciri presidensial sistem. Memperbarui atau menata ulang eksistensi MPR. MPR kalau dulu kan sebelum perubahan itu dia powerful, terus dia posisinya di atas. Kemudian MPR itu terdiri dari apa namanya? MPR terdiri dari DPR, terdiri dari utusan daerah, kemudian dari utusan golongan gitu, tokoh masyarakat dan seterusnya. Setelah amandemen SR 45 ya, eksistensi MPR dibagi 2, bahwa anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD. Gitu doang. Gitu aja kalau di dalam perubahan. Anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD menjadi satu, joint season gitu, kemudian itu disebut sebagai MPR. Melembagakan mekanisme pengujian undang-undang. Jadi judicial review itu ada di dalam presidensial system. Itu nggak ada di dalam apa tuh namanya? Itu nggak ada di dalam parliamentary system. Kalau dalam parliamentary system kan berlaku prinsip king do no wrong. Jadi raja nggak pernah salah gitu. Tapi dalam presidensial system diatur tentang mekanisme pengujian undang-undang atau judicial review. Yang ketiga, sistem pemerintahan campuran atau mixed system atau hybrid system itu ketika ada beberapa penggabungan antara unsur atau ciri-ciri dari sistem presidensial dan ciri-ciri dari sistem parlementer. Dalam sistem ini, peran kepala negara dijalankan oleh presiden, sedangkan peran kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri. Ini kayak model di Perancis. Ya. Oleh karena itu model Perancis sering disebut sebagai French system atau sistem Perancis. Jadi di Perancis itu tetap ada presiden, kepala negara sebagai presiden,
tapi juga mengangkat kepala pemerintah yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Dalam sistem campuran ini, Presiden memiliki kewajiban bertanggung jawab pada rakyat secara langsung sebagai konsekuensi dari pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Jadi dalam campuran ini ternyata Presidennya selain dipilih langsung oleh rakyat, Presiden juga memiliki kewajiban bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung, sehingga konsekuensi dari pemilihan presiden oleh rakyat secara langsung. Ini konsekuensi. Konsekuensinya adalah presiden memiliki kewajiban bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung sebagai konsekuensi dari pemilihan presiden oleh rakyat secara langsung. Sedangkan kedudukan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri selain bertanggung jawab kepada negara, juga bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi ini yang campuran ya. Jadi tanggung jawabnya dia ke tanggung jawabnya Pak Dewan Menteri ini bertanggung jawab kepada politik, bertanggung jawab juga, Sedangkan kedudukan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri, selain bertanggung jawab kepada presiden juga bertanggung jawab kepada parlemen. Padahal kalau itu presidensial murni kan tidak kepada MPR ya, kepada rakyat melalui progress report. Nah, oleh karena itu saya sebut tadi bahwa sistem campuran ini dikembangkan di Prancis pada masa Republik Prancis kelima, dimulai tahun 58. Anda belum lahir ya. Saya setahun kemudian baru lahir. 10 tahun kemudian saya baru lahir di 68. Karena itu sistem campuran ini juga disebut sebagai sistem Prancis, saya sebut tadi, atau disebut sebagai sistem semi presidensial. Atau di satu sisi itu adalah semi parlementer. Kalau unsur-unsur presidennya lebih banyak, unsur parlemennya lebih sedikit yang kemudian diadopsi, ya itu disebut semi presidensial. Tapi kalau unsur parlemen lebih banyak, unsur presidensial lebih sedikit, maka disebut semi parliamentary system. Badan Legislatif Prancis tidak dapat memecat presiden di tengah masa jabatan. Sebaliknya, presiden dapat membubarkan majelis rendah, tetapi tidak untuk majelis tinggi. Selanjutnya presiden dapat mengangkat dan memecat perdana menteri yang secara efektif adalah kepala kabinet dan lembaga legislatif. Sama halnya dengan model parlementer, majelis rendah dapat juga memaksa perdana menteri untuk turun dari jabatannya melalui mosi tidak percaya. Jadi dalam model Prancis perdana menteri amat rawan terhadap kemungkinan pemecatan oleh presiden atau oleh lembaga legislatif. Perlu dicatat bahwa bila yang lebih utama kedudukan presiden dan elemen parlementer dicangkokkan pada sistem presidensial, maka itu disebut sebagai semi atau kuasi presidensial. Contohnya di Prancis, Rusia, dan Gabon. Sebaliknya apabila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menonjol adalah unsur atau sistem parlementer, maka disebut sebagai semi atau kuasi parlementer. Misalnya Jerman, India, dan Singapura. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kuliah sore ini. Barangkali ada 1-2 pertanyaan yang ingin diajukan atau ingin didiskusikan. Monggo. Halo. Ada enggak? Ngantuk ya? Saya juga. Ya, Pak. Ya, Pak. Halo. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, terima kasih kehadiran perhatiannya. Selamat sore, salam sehat, dan salam sukses selalu. Assalamualaikum.